Apa itu rencana pemasaran? Rencana pemasaran itu adalah langkah strategis perusahaan buat mencapai tujuan bisnis lewat aktivitas pemasaran yang terstruktur. Jadi bukan asal jalan, tapi sudah dirancang dari awal sampai eksekusi dan pengendalian. Kalau menurut Philip Kotler, proses ini dimulai dari analisis situasi, lalu perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi sifatnya berkelanjutan dan berbasis data. Lalu ada analisis situasi atau tahap awal. Di tahap awal ini ada dua hal penting. Pertama, pasar dan pelanggan, yaitu memahami siapa konsumen, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Kedua, analisis pesaing, yaitu melihat kekuatan, kelemahan, strategi, dan cara kompetitor merespon pasar. Intinya, tahap ini dipakai untuk membaca kondisi sebelum membuat strategi. Lalu ada tren pasar dan SWOT. Di bagian tren pasar, kita melihat perubahan seperti teknologi, gaya hidup, dan kondisi ekonomi yang bisa mempengaruhi permintaan. Lalu SWOT digunakan untuk memetakan kondisi internal dan eksternal. Strength dan weakness itu faktor dari dalam perusahaan. Opportunities dan threats itu faktor dari luar seperti pasar baru atau regulasi. Jadi SWOT membantu melihat posisi bisnis secara realistis. Prinsip SMART dipakai untuk menyusun tujuan pemasaran agar lebih jelas dan terukur. Spesifik, tujuan harus jelas. Measurable, bisa diukur dengan angka. Achievable, realistis. Relevant, sesuai strategi. Time bound, ada batas waktu. Dengan SMART, tujuan jadi lebih terarah dan tidak ambigu. Contoh target pemasaran. Dalam pangsa pasar naik 10%, kesadaran merek naik 30%, biaya akuisisi turun 15%, loyalitas pelanggan naik 20%. Angka di atas merupakan presentasi target pencapaian dalam periode waktu tertentu. Berikutnya ada faktor segmentasi. Demografi dilihat dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, serta pekerjaan. Geografis berdasarkan lokasi, negara, kota, iklim tempat tinggal. Psikografis berdasarkan gaya hidup, nilai pribadi, serta kepribadian pelanggan. Perilaku berdasarkan pola frekuensi pembelian, loyalitas merek, serta penggunaan produk. Segmentasi targeting, memilih segmen yang tepat dalam strategi targeting sangat penting. Setelah segmentasi, perusahaan memilih pasar sasaran berdasarkan daya tarik segmen, kesesuaian sumber daya, dan kemampuan bersaing. Berikut adalah positioning produk. Di sini ada diagramnya. Ada diagram produk. Positioning adalah contoh cara produk dipresentasikan di benak konsumen untuk membedakan dari pesaing. Fungsionalnya yaitu fokus pada kualitas dan fitur canggih. Harganya yaitu premium versi ekonomis. Gaya hidupnya yaitu citra emosional dan identitas. Strategi bauran atau marketing mix adalah kumpulan elemen strategi pemasaran yang saling terhubung dan disusun secara terencana untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara memberikan nilai bagi pelanggan dan memenuhi target pasar. Secara umum terdiri dari 4 pilar utama atau 4P. Yang pertama ada produk, apa yang ditawarkan, kualitas, fitur, desain, dan layanan pendukung. Yang kedua ada price atau harga, penentuan harga, diskon, sistem pembayaran dan nilai yang diberikan. Yang ketiga ada place atau distribusi, cara produk sampai ke tangan pelanggan, saluran penjualan dan lokasi, serta logistik. Yang keempat ada promotion atau promosi, cara menginformasikan produk, iklan, media sosial, promosi penjualan, atau hubungan masyarakat. Untuk bisnis jasa ditambahkan lagi dengan 3P, yaitu people, process, dan physical evidence. Alokasi anggaran pemasaran
adalah proses penetapan dan pembagian jumlah dana yang akan digunakan untuk kegiatan pemasaran dalam periode tertentu, guna mencapai tujuan bisnis dan pemasaran yang telah ditetapkan. Contoh komponen alokasi anggaran pemasaran. Yang pertama, iklan digital dan media sosial. Yang kedua, iklan cetak atau televisi. Yang ketiga, acara promosi dan aktivasi. Yang keempat, riset pasar. Dan yang kelima, pengembangan materi pemasaran. Selanjutnya ada implementasi dan studi kasus. Ada 3 brand di sini. Yang pertama ada brand dari Nike, yaitu peluncuran teknologi sepatu lari baru dengan kampanye influencer. Yang kedua ada Starbucks, yaitu eksekusi aplikasi mobile untuk program loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga ada Toyota, yaitu test drive gratis dan edukasi teknologi yang ramah lingkungan. Evaluasi dan pengendalian, yaitu tahap akhir dalam proses manajemen pemasaran yang bertujuan untuk memantau, menilai kinerja strategi yang telah diterapkan, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian agar tujuan bisnis dapat tercapai dengan tepat. Sebagaimana evaluasi adalah proses pengukuran dan penilaian apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan membandingkan data aktual dengan rencana yang dibuat. Sementara pengendalian adalah tindakan korektif yang dilakukan jika terdapat perbedaan antara hasil yang dicapai dengan rencana guna memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai arah yang benar dan mengatasi masalah yang muncul. Tujuan utamanya yaitu mengetahui efektivitas strategi taktik pemasaran yang digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang terjadi. Yang ketiga, menemukan peluang perbaikan sebelum masalah menjadi lebih besar. Dan yang keempat, menjamin sumber daya digunakan secara efisien dan tepat sasaran.